Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Atfatan ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Atfatan ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Allahumma shalli ala Muhammad Shalli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mitra tercinta Suara Giri yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT di mana pagi hari ini kembali kita diperkenankan untuk berjumpa di udara Suara Giri, dan kita akan ngaji bareng, maca Quran angen-angen sak maknane. Kita juga berzikir, bersolawat, dan kita bersilaturahim lewat udara. Moga-moga ini bisa berjalan dengan lancar dan merupakan amal ibadah dan amal soleh kita yang diterima oleh Allah SWT, serta menjadi berkah di dalam hidup kita semuanya. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mitra tercinta Suara Giri, kali ini kita akan berbicara tentang hidup berkeluarga atau tentang perkawinan. Nah,
Yang pertama, ayat yang saya minta untuk dibaca adalah pada surat An-Nur ayat 32. An-Nur ayat 32. Itu juz berapa itu? Juz 18. Juz 18, surat nomor 24, An-Nur ayat 32. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pemuda, wahai para bujang, wahai para remaja, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk menikah, falyatazawwaj. Kemampuan menikah itu kalau zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup mempunyai mas kawin, mempunyai sangunya nikah. Ya tentu saja yang paling pokok adalah mahar atau mas kawin. Nah, kalau kita di sini ya di samping mas kawin mungkin sudah punya pegangan, misalnya sudah bekerja, apakah sebagai pegawai, apakah sebagai karyawan, apakah sebagai petani, apakah sebagai apa sajalah, termasuk mungkin makelar sekarang itu, yang penting halal kan. Wahai pemuda, barang siapa di antaramu yang sudah mempunyai sangunya nikah, sangunya kawin, tapi yang pokok adalah mahar tadi itu ya, maka kawinlah, nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Sesungguhnya menikah itu bisa meredam pandangan mata yang tidak baik, pandangan mata yang menjadi dosa. Kalau orang laki-laki bertemu dengan perempuan kemudian melihat sekali, itu tidak berdosa. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, lakan nadhratul ula
Wa 'alaikan nadratu tsaniyah. Kamu bisa atau boleh kalau hanya melihat sekali saja. Artinya melihat orang wajar sekali saja. Tapi kamu tidak boleh, kamu akan menjadi dosa ketika melihat 2 kali dan seterusnya. Ya mungkin jelalatan atau mungkin melihat dengan nafsu barangkali, itu dosa tuh. Nah, orang nikah itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang saya sebutkan tadi, bisa meredam pandangan yang menjadi dosa, ya. Wa ahsanu lil farji, dan lebih bisa menjaga daripada kehormatan, menjaga farji, menjaga supaya tidak berbuat zina. Nah itu ya, tapi tidak mesti itu, cuman paling tidak itu minimal ya, bisa meredam. Apabila kamu tidak mampu, artinya tidak punya sangu untuk kawin, di antara 2 tanda kutip mahar tadi itu, maka berpuasalah, karena puasa itu menjadi penentram, menjadi obat. Kalau orang biasanya sulit untuk bisa menghindarkan liarna syahwat, maka akan mempunyai hikmah dengan puasa itu, nafsunya bisa terkendali. Jadi yang muda-muda ini, yang yang kuat-kuat, yang sehat-sehat, yang melihat apa sedikit sudah syahwat misalnya ya, itu puasa ya, padahal dia tidak punya sangu untuk kawin. Nah, karena memang orang berkeluarga ini merupakan hal yang dianjurkan bahkan sebagai ibadah sosial ini ya, ibadah berkeluarga. Terus ada orang-orang yang sebenarnya pengen betul itu ya, kawin. Puasa ya pancet saja, pengen terus gitu ya misalnya. Tapi dia bisa punya, bisa tidak ya. Maka di ayat surat An-Nur ayat 32 tadi itu disebutkan, coba dibaca lagi. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Ya. Ternyata memang dianjurkan kalau ada orang dianggap masih miskin ya, masih miskin, bahkan budak ya, maka umat Islam secara umum gitu ya, ya tentu saja kalau ada punya pemuda, punya remaja, putra putri yang masih jomblo, nah itu ya, ada perintah dari Allah. Perintah ini biasanya al-amru lil wujub, perintah itu menunjukkan wajib, atau setidak-tidaknya perintah di sini paling tidak itu anjuran ya, supaya tidak terjadi kemaksiatan dan lain sebagainya itu.
memang umumnya orang nanti gimana ini, saya masih kerja saya masih begini, tiap bulan masih dapat berapa ini. Biasanya itu kalau sudah kawin itu hati itu digerakkan oleh Allah untuk mau bekerja, tidak bermalas-malasan. Sehingga wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum, nikahkanlah bujang-bujang di antara kalian. Jadi bujang itu ya bisa laki, bisa perempuan, bisa perjaka, bisa dudo. Tapi juga ada duren, itu ada ya, dudo keren itu, duda yang mungkin kaya, mungkin apa gitu ya. Ganteng. Iya. Dan orang-orang soleh di antaramu, dan hamba-hamba sahaya yang baik-baik. Kalau ada hamba sahaya juga ya harus diusahakan untuk dinikahkan yang baik. Tapi nah, iyakunu fuqara'a, kalau mereka ini tadinya dalam keadaan hidup berkekurangan, fakir ya, fakir atau miskin lah, yughnihimullahu min fadli, Allah akan mencukupkan rizkinya dari rahmat yang diberikan oleh Allah, rizki yang diberikan oleh Allah. Karena wallahu wasi'un alim, Allah itu maha luas, maha tahu. Ya tentu saja, kenapa kok pakai maha tahu ya? Kalau orang itu mau berusaha gitu ya, sedikit banyak itu oleh Allah dimudahkan mendapatkan rizki yang bisa memenuhi kebutuhan. Nah gitu ya. Ya rupanya di sini ya termasuk gimana masih belum punya rumah, gimana masih belum punya kendaraan, itu termasuk itu. Tapi ternyata iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli. Ya, oleh Allah diberikan kecukupan, karena memang Allah maha wasi'un alim, tadi itu maha luas, termasuk maha luas pemberiannya, maha luas kerahimannya, kasih sayangnya, dan Allah maha mengetahui. Mitra tercinta Suara Giri yang dimuliakan oleh Allah, terutama yang masih jomblo-jomblo jomblo laki perempuan, masih perjaka ataupun sudah dudo ya, masih perawan, masih gadis ataupun masih janda. Biasanya kalau janda itu malas untuk mau kawin itu ya, apalagi kalau janda yang sudah sepuh gitu kan. Kalau umurnya masih likuran 30-an, 40-an, awal-awal gitu ya, 50-an kadang-kadang juga ada yang mau, tapi ya biasanya jarang. Apalagi kalau punya anak banyak. Tapi bagus itu kalau memang mau untuk melaksanakan hidup berkeluarga untuk yang kedua kalinya atau bahkan ketiga kalinya itu ya. Itu gimana nanti di akhirat itu sama-sama masuk surga, itu gimana kumpulnya dengan siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Siti Ummi Salamah, Sayyidah Ummi Salamah, itu istri junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Ummu Salamah itu dinikahi oleh Kanjeng Nabi dalam keadaan janda ya. Suaminya namanya Abu Salamah itu ya, wafat ya. Nah, tanya kepada Kanjeng Nabi,
Ya Rasulullah, kalau ada orang yang sudah dulu punya suami terus meninggal, terus kawin lagi, nanti kalau sama-sama masuk surga itu gimana itu Rasulullah? Nanti apakah dengan suami yang lama, apakah dengan suami yang baru gitu lah kalau bahasa kita itu ya. Dijawab oleh junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nanti dengan oleh Allah dua orang ini kepada dua orang ini, si perempuan atau si istri si istri ini disuruh milih, ya milih yang mana, ya terserah dia. Hanya saja kalau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umumnya secara naluri di surga yang dipilih adalah yang pangkatnya yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang lebih bertakwa, karena memang orang bertakwa itu ada yang ya cukup bertakwa gitu saja, ada yang sedang, ada yang bertakwa dalam arti yang demikian mulia. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ya, itu ya. Jadi makanya kalau di khutbah-khutbah itu, terutama khutbah Jumat itu pasti ittaqullah, itu bahkan ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu semuanya dengan sesungguh-sungguh takwa. Ya, gitu ya. Ya. Itu yang dipilih biasanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mitra Suara Giri yang berbahagia, memang orang melaksanakan perkawinan atau pernikahan itu tidak sulit. Itu yang penting itu pertama ya, suami istri atau calon suami dan calon istri itu harus sama-sama Islam ya, sama-sama Islam, sama-sama yang satu muslim, yang satu muslimah, gitu ya. Itu. Nah, kemudian ketika akad nikah itu ya harus ada calon suami dan calon istri. Kemudian ada dua orang saksi laki-laki yang adil. Ini perlu digarisbawahi, yang adil itu. Terus kalau saksinya sak masjid, ya itu lebih bagus. Tapi biasanya kalau di KUA itu ya cukup dua orang ini yang tanda tangan sebagai saksi. Kemudian ada walinya, ya, ada walinya. Walinya itu ya orang tuanya, itu walinya itu. Bapaknya, kakeknya, saudaranya, ya apa itu ya. Kemudian termasuk pamannya, Pak Gusnya, itu bisa jadi wali itu. Tapi yang wali mujbir betul adalah bapak itu ya. Terus adanya akad nikah ya, akad nikah. Jadi misalnya aku nikahkan saudara, misalnya saudara Faizin, aku nikahkan kamu dengan putri saya yang bernama Khadijah, nah, ya misalnya dengan mahar 1 kilo emas murni, halan. Dijawab oleh Pak Izin, saya terima nikahnya dan kawinnya gitu ya. Siapa tadi? Khadijah dengan mas kawin berapa tadi? 1 kilo emas. 1 kilo emas ya. Kontan. Itu sudah sah itu ya, sudah sah itu. Main-main aja sah itu, orang kawin dengan main-main, guyon lah, guyon. Tapi syaratnya
Itu tadi sudah rukunnya itu sudah ada semuanya. Walinya ada atau yang menikahkan, terus 2 orang saksi, mantennya juga ada, laki dan perempuan, sama Islamnya lagi kan ya, gitu ya, sama Islamnya. Terus ijab qabul, dan juga ditambah dengan kewajiban adanya mahar. Mahar ini ya lihat-lihat, ternyata si perempuan mintanya maharnya itu, saya hanya minta mahar apa, cincin dari besi, cincin dari perak, tidak apa-apa. Nah itu sudah sah itu. Makanya disebutkan tadi, saya sebutkan tadi bahwa harus sama muslim dan muslimah. Nah, coba itu ayat yang melarang itu ya. Surat Al-Baqarah ayat berapa itu? 21. Ayat 221 dan seterusnya. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nari wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznihi wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Silakan. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Surat Al-Baqarah ayat 221. Surat Al-Baqarah, kalau surat Al-Baqarah surat nomor 2. Nomor 1 Al-Fatihah, nomor 2 Al-Baqarah. Ayat 221. Nah, jadi jelas itu orang Islam dilarang, dalam hal ini ya diharamkan laki-laki kawin dengan orang non-muslim yang musyrik ya, yang musyrik, yang tidak menyembah Allah tapi menyembah yang lain, menganggap bahwa ada orang yang di situ ada rohnya Tuhan misalnya ya, terus disembah atau dianggap sebagai Tuhan, menganggap bahwa ada Tuhan itu tidak satu misalnya. Itu misalnya ya orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu gitu ya. Ini mohon maaf, ini kita harus jelaskan. Itu yang musyrikin dan musyrikat ya. Kalau orang Islam laki-laki itu masih
di ayat lain disebutkan diperbolehkan untuk menikahi ahlul kitab. Ya, ahlul kitab itu ya orang Yahudi Nasrani zaman dulu, ya, zaman dulu, yang artinya masih menuhankan Allah saja, menganggap bahwa Tuhan itu hanya Allah. Tapi ya repot itu. Jadi bagaimanapun harus seagama, karena memang tidak hanya kepentingan dunia, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dunia, tapi akhirat. Jadi dunia akhirat. Makanya kalau ada orang yang kawin dengan orang musyrik, perempuannya Islam, laki-lakinya musyrik, atau laki-lakinya Islam, perempuannya musyrik, ya, kawin betul, itu berzina itu, karena tidak sah kawinnya dan memang dilarang, ya. Sehingga disebutkan tadi bahwa seandainya ada budak, seandainya ya, yang muslimah, yang Islam, maka itu lebih baik kalau memang terpaksa harus kawin dengan budak. Ya, itu begitu sangat-sangat melarangnya Allah terhadap orang yang kawin silang agama, ya, tidak sama. Terus bagaimana kalau ada orang tadinya Kristen, tadinya Hindu, terus mau kawin baca syahadaten, ya itu sudah, itu sah, tidak apa-apa. Walaupun itu mungkin ada yang hatinya masih belum ini, tapi yang penting sudah diikrarkan, sudah disaksikan bahwa dia adalah orang muslim atau muslimah. Tapi ya biasanya sulit kalau dia tidak mau untuk dididik menjadi orang Islam yang betul. Nah itu. Kemudian di surat apa? Itu tadi surat Al-Baqarah, ya. Surat Al-Baqarah. Sekarang surat An-Nisa ayat wala tangkihu manakaha abaukum. Itu surat An-Nisa ayat berapa itu? 22. Ini kalau diistilahkan agama, orang yang tidak boleh selain yang antara Islam dengan musyrik tadi itu, ya, orang yang haram untuk dinikahi disebut mahram, ya, mahram. Terus bahasa yang salah kaprah biasanya muhrimnya itu, ya, itu dilarang untuk dinikahi. Yang pertama di surat An-Nisa ayat berapa tadi? 22. Silahkan dibaca dulu. An-Nisa 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Jadi ini termasuk mahram, ya, ibu tiri, orang perempuan yang dinikahi ayah kita, kemudian ayahnya meninggal, itu tetap menjadi ibu tiri yang haram untuk dinikahi, ya.
di samping haram, dia tetap dihormati seperti ketika orang tua atau ayahnya masih ada. Jadi tidak boleh kawin dengan, wah ini bojone bapak itu saya enom iki, si bapak mati atau dipegat, kawinan aja dhewe le, olah haram itu tidak boleh, mahram itu ya. Dulu memang ada di zaman jahiliyah atau pra-Islam lah, mungkin ada itu. Tapi setelah ayat ini turun, ya ini haram. Walaupun itu ibu tiri. Jadi ibu tiri ini termasuk mahram yang pokoknya ada hubungan seperti hubungan darah begitu. Walaupun ibu tiri tetap bapaknya meninggal atau bapaknya mencerai atau mentalak, ya tetap tidak boleh, tetap haram ya. Jadi itu ya, kalau wudu biasanya kalau bersinggungan dengan perempuan ajnabiyah termasuk istrinya itu batal wudunya. Kalau dengan ibu tiri ini ya tidak batal begitu. Tapi yang paling penting adalah tidak boleh untuk dikawini, nah gitu ya. Kemudian siapa-siapa lagi yang haram untuk dinikahi ya. Coba terus ayat 23 silakan. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima. Artinya diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, dan istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istri itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara kecuali telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, ini yang saya sebutkan termasuk mahram atau bahasa kita muhrim ya. Bahasa kita
muhrim. Biasanya orang perempuan melaksanakan ibadah haji itu diharuskan ada muhrimnya ya. Bisa dikawin betul. Kalau di ini mungkin ya formalitas itu ada itu. Jadi kalau formalitas jangan dijadikan sebagai istri atau suami ya, formalitas. Tapi yang jelas misalnya betul-betul mahram, ketika orang beribadah haji, umroh yang harus ada syarat itu, ya memang betul-betul harus dinikahkan ya. Itu kalau memang sesuai dengan ajaran agama. Itu jadi kalau ada yang formalitas jangan dianggap oh itu bojoku iki. Bahaya ini. Ya, itu apa ya? Formalitas itu ada itu. Nah, siapa-siapa ini yang diharam dikawini? Ibu lah, ibu ini masuk rabi ambek emak kan, Mama. sama mamanya, maminya, kawin sama apa itu ya, uminya misalnya, ya haram tuh, nggak boleh, itu mahram. Terus anak-anakmu yang perempuan, ya punya anak perempuan, ya anak haram untuk dikawin ya. Saudara-saudaramu yang perempuan ya, saudara baik ayah atau seibu, jadi ukhtun li abawen ya, ukhtun li abawen, saudari bapak ibunya sama, atau ukhtun li'ab, nah, saudari anaknya bapak tapi ibunya bukan, li'ab. Ukhtun li'um atau ukhtun lil'um ya, ya itu saudara tiri juga itu ya, ibunya sama tapi bapaknya lain, itu ukhtun juga itu sama. Ini yang haram dia. Saudara-saudaramu yang perempuan. Kemudian saudara ayahmu yang perempuan. Saudari lah itu ya. Saudarinya ayah. Apa itu? Mama. Tante ya. Tante. Bule. Bule. Bude termasuk Pak D ya, bude ya, perempuan soalnya kan. Yang itu saudaranya bapak ini, adiknya bapak atau Mbak Yunya bapak itu ya. Itu kita memanggil bibi atau bude ya kan. Kemudian saudara-saudara ibumu yang perempuan. Saudara-saudara ibumu yang perempuan ya boleh juga dengan bude, tapi dulurnya ibu kita. Kalau yang tadi itu saudaranya bapak, ini saudaranya ibu kita, itu mahram, bibi atau bude itu. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. Jadi ponaan ya, ponaan perempuan. Kita punya saudara laki-laki. Saudara laki-laki kita itu punya anak perempuan. Ini mahram tapi bukan mahram, mahram ya. Ponaan ya, ponaan ya, mahram ya.
anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ya. Anaknya Mbak Yu atau anaknya adik, ya, jadi ponakan perempuan, ini mahram juga. Terus ibu-ibumu yang menyusui kamu, nah, ini yang harus hati-hati nih. Ummun rodok, nah, ibu susu, nah, itu ya. Misalnya dulu ketika seorang perempuan punya anak tapi tidak bisa memberikan air susu, terus dititip notonggo, nah, tetangganya ini bukan apa-apanya, terus disusoni sama tetangganya, itu menjadi anak ini terhadap tetangga tadi itu menjadi ibu susu, ya. Ibu susu itu ya haram untuk dinikahi, misalnya, ya, haram itu. Kemudian saudara-saudara perempuan sesusuan, nah, saudari-saudari sepersusuan, itu gimana yang tadi itu? Kalau itu tadi ibunya, kalau si ibu susu ini punya anak, ya, itu mahram itu anaknya ini, saudara sepersusuan. Dan saudara sepersusuan ini tidak hanya ketika sama-sama nyusu sama ibu tetangga tadi itu, bukan, tapi semua saudara dari yang paling tua sampai yang paling muda, walaupun tidak bareng ketika nyusu itu menjadi saudara sepersusuan. Ini kadang di masyarakat itu ada yang tidak ngerti ini, mohon maaf ini. Jadi kalau misalnya ada seorang laki-laki ketemu dengan seorang perempuan di Jakarta, misalnya, ya, kita kan di Gresik ini, ternyata mereka tidak tahu bahwa mereka ini saudara sepersusuan. Kawin kan KUA-nya kan tidak tahu itu, ya, atau walinya kan tidak tahu di sana. Kawin ya sah. Tapi ketika mengetahui bahwa ternyata suami istri ini adalah saudara-saudari sepersusuan, maka itu harus diputuskan, itu harus diputuskan. Kalau diteruskan dan tahu misalnya ada yang menjadi saksi, gitu ya, ada yang menjadi saksi, mungkin kalau sekarang ya ada saksi yang betul-betul tahu bahwa ini dulu nyusu kepada ibunya si perempuan ini, atau saudaranya dari saudara sepersusuan tahu itu. Nah, itu harus diputus, itu tidak boleh terus dibiarkan aja, itu haram, jadi berzina terus itu. Terus bagaimana kalau dulu punya anak-anak? Ya sah, tidak apa-apa, itu anaknya sudah sah sebagai anak betul, gitu ya. Begitu. Saudara sepersusuan ini kita harus hati-hati nih. Ibu-ibu istrimu morotuwo, itu ya, itu tidak boleh kawin dengan morotuwo wedok, ya, tidak boleh itu. Kalau yang ayat di atas 22 tadi itu kan seorang jangan mengawini ibu tiri, ya. Nah, kalau ini ibu-ibu istrimu morotuwo, nah, ya, walaupun sudah bapakmu sudah meninggal atau sudah ceraikan, itu mahram, itu tidak boleh itu. Anak-anak perempuan dari istrimu alias anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Ada seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan janda, dan si janda ini punya anak,
ya perempuan atau laki-laki, maka itu disebut anak-anaknya ini anak tiri kan. Anak tiri itu ndak boleh misalnya ibunya dipegat, wes ganti anak iki luwe ayu gitu ya. Atau gimana itu, haram. Tapi kalau si bapak dan si ibu ini atau laki dan perempuan ini yang tadi kawin dengan janda itu sudah tadi disebutkan sudah mencampuri, sudah dioplos, dicampur itu bahasa kok lucu-lucu ini, sudah dijima lah, sudah hubungan suami istri biologis suami istri, masih pisan, pokoknya sudah. Setelah itu anaknya ini sudah mahram, itu tidak boleh dikawin. Hati-hati itu. Jangan mumpung wah ini makne wis rada STW wis ya apa iki. Kon pegatan ae ganti anak ya haram, tidak boleh. Itu zina kalau memang tahu bahwa dia begitu dikawin betul sesuai dengan syarat rukun nikah. Tetap haram. Kalau diteruskan jadi zina itu mahram itu, atau muhrim ya bahasa kita. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu bahasanya lucu itu, dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Itu tidak berdosa kawin dengan anak tiri, tapi dulu dengan ibunya si anak ini belum pernah campur, belum dijima ya, belum hubungan biologis gitu ya, belum jima ya. Itu terus ternyata dicerai atau meninggal ibunya anak ini, boleh dikawin, bukan mahram. Tapi ya itu yang tahu kan dia sendiri atau Allah SWT itu. Jadi aku belum padahal sudah boleh. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu, kawin dengan mantu, seakan-akan dalam dua tanda kutip ya, seakan-akan apa itu ya, menantu, padahal kan sudah cerai dengan anakmu atau anakmu mati gitu. Itu menantumu ini ya mahram, haram dikawini, haram itu ya. Dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Kadung dulu zaman jahiliyah gak ngerti, itu enggak apa-apa, enggak dosa. Tapi kalau turun ayat ini maka enggak boleh itu. Kepingin wayu, kepingin apa namanya itu, berpoligami, ternyata dengan adiknya istri atau dengan kakaknya istri, enggak boleh itu, enggak boleh. Terus bagaimana kalau istrinya meninggalkan adik atau kakak perempuan? Apakah tidak boleh untuk mudun amben? Jadi itu istilahnya mudun amben katanya, atau munggah amben, Mbak Yunya dikawini. Itu tidak apa-apa itu. Jadi karang wulu itu tidak apa-apa, karena adik atau Mbak Yunya istri saya itu yang tidak dibolehkan adalah mereka dipoligami, itu yang tidak boleh. Tapi kalau sudah pegatan dengan istrinya ataupun istrinya meninggal, ini boleh karang wulu itu, karang wulu ya,
munggah amben atau mudun amben. Sekarang ndak amben, sekarang munggah kasur mudun kasur ya. Itu ndak apa-apa. Yang kata Rasulullah ini disebutkan apa itu ya, hamwu itu apa, ipar. Jadi ya ini harus hati-hati, kata Rasulullah, kalau suami istri terus kumpul dengan iparnya yang perempuan ya, ketika oleh para sahabat ditanyakan gimana ya, kita sangat dekat sekali dengan ipar, itu kata Rasulullah, al-maut, artinya itu bahaya, tidak boleh itu ya, karena dia sebenarnya hakikatnya bukan mahram, terutama yaitu ketika sudah tidak jadi suami istri tapi masih punya adik atau Mbak Ayu, itu kan boleh dikawin itu ya. Kalau yang atas-atas tadi itu memang mahram dari awal sampai mati, tetap mahram. Kalau ini ndak, bisa dikarang wulu. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, bagaimana dengan alhamu itu bahasa kita apa? Ipar ya. Al-maut, kata Rasulullah, maut itu artinya bahaya. Berbahaya. Ya, bahaya. Karena masih bisa dikawin suatu ketika. Nah, ada orang yang sangat-sangat pandai dan ya bijaksana lah. Jadi punya adik, nah, terus tiap saat ketika sama-sama kerja, yang satu kuliah, yang satu kerja, suaminya ini terus ngajak digonceng adiknya, terus pokoknya dititipkan adikku, tak titipna sampean sekolah biar aman dan lain sebagainya, terus gitu. Lama-lama kok si suami dengan adiknya ini kok kelihatan lebih rukun ya. Ini akhirnya si istri yang kakaknya si perempuan adik ini, wis aku pegatan minta ditalak, nanti kawinilah adik saya. Ada yang gitu itu. Tapi ya saking apike wong itu ya gitu. Terus bagaimana antara seorang perempuan dengan ponakannya ya. Misalnya si A laki-laki kawin dengan suami istri dengan seorang perempuan yang punya ponakan ya. Itu hukumnya sama dengan ini, dengan apa namanya itu, dengan adik tiri itu sama. Jadi ya jangan dekat-dekat lah, jangan dekat-dekat. Itu ponakan itu ya jangan dekat-dekat, nanti bahaya itu. Karena apa? Karena tidak mahram, artinya bukan muhrim gitu ya. Sehingga misalnya istrinya meninggal atau istrinya dicerai, punya adik, punya ponakan, boleh ponakannya dikawin. Nah itu mahram. Ini ada lagi di surat An-Nisa ya, ayat 25, coba dibaca itu. Wow. 24 maksud saya. An-Nisa ayat 24, silakan. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtahu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin
famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah wala junaha 'alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidah innallaha kana 'aliman hakima. Artinya, dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu, dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban, tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, di sini jangan kawin atau mengawini perempuan yang punya suami. Nah, itu bukan lagi pelakor tak? Kalau laki-laki itu bukan pelakor, apa itu ya? Ya semacam itu, nah, itu tambah nemen itu. Kalau perempuan pelakor masih mungkin untuk bisa dinikahi, tapi kalau orang bisa dipoligami ya. Tapi kalau seorang laki-laki menyenangi atau mendemeni bojone wong, wah ini nemen nih, ya itu bahaya itu. Makanya kalau ada seorang laki-laki atau sudah dudo atau punya istri, seorang perempuan yang punya suami, ternyata mereka berzina, itu namanya zina muhson. Nah, itu hukumannya berat, yaitu dirajam. Kalau gadis dengan perjaka berzina ya dihukum, tapi hukumannya disamleki 100 kali. Itu kalau dalam Quran seperti itu. Nah, ini jangan sampai ada di antara kita ya, tonggone ayu tapi dibujuk gak rame-rame bendino pacaran. Wah, ini bahaya ini. Atau bahaya. Dilamar, waduh, ngelamar bojone wong, situ carok ini. Ini bahaya. Jadi termasuk istri orang itu haram untuk dinikah, bahkan haram untuk dilamar, ya, haram untuk dilamar. Demikian juga misalnya ada seorang perempuan istri yang punya suami, sebenarnya ditalak oleh suaminya. Ketika masih dalam iddah, itu haram untuk dilamar, haram. Dinikahi apalagi masih dalam iddah itu. Karena nanti kalau sebelum iddahnya habis ternyata rujuk, ya suami istri kan tetap suami istri itu. Jadi kalau ada seorang laki-laki mendemeni atau kepingin kawin dengan seorang perempuan yang sudah punya suami, itu mutlak haram, tidak diperbolehkan, dosa besar. Bagaimana kalau ngelamar tok? Bojone wong dilamar, ya tambah nemen, tidak boleh. Kemudian kalau si perempuan itu sudah ditalak suaminya, yang kalau masih dalam iddah ya sekitar 3 bulan begitu, salah satu kuruk ya, 3 bulan lah kira-kira, itu tidak boleh dilamar saja, tidak boleh itu. Bojone wong itu. Nah itu ya, karena ada kemungkinan nanti sebelum habis apanya itu
iddahnya tahu-tahu mereka rujuk, kan? Itu suami istri, setengah suami istri itu kalau orang sudah talak tapi masih dalam iddah. Jadi itu sebenarnya orang nikah itu kan sebenarnya gampang ya. Yang penting itu sama Islamnya, kemudian ya harus, tapi ini yang harus diperhatikan itu, jangan sampai menikahi orang yang sebenarnya mahram atau muhrim itu. Apalagi yang paling bahaya itu bojone wong, Mbok. Ini bahaya betul itu ya. Bahaya. Iya. Kata di medsos, opo gak bahaya dah. Bahaya. Ya nemen bahayanya itu. Ya gampang ya, walaupun tidak di depan KUA itu sah kalau memang nikah ada apa, ada suami, ada calon suami, calon istri, ada sama Islamnya, terus ada 2 orang saksi, kemudian ada ijab kabul, ya itu sah. Tapi kalau di kita ya jangan ya, itu namanya nikah siri yang tidak tercatat gitu. Itu bahayanya nanti ketika punya anak nanti apa itu ya, ini bapak ini siapa ini tidak punya ini, tidak punya buku nikah. Wah, itu repot itu untuk ke apa itu ya, akte kelahirannya itu juga repot dan lain-lain banyak sekali. Makanya ya jangan sampai walaupun kita itu di Quran hadisnya jelas, walaupun di sana tidak ada kata-kata KUA, tapi kan kita punya ini, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri ini termasuk undang-undang negara itu ya. Maka kita jangan sampai melanggar, kecuali kalau undang-undangnya itu menyuruh untuk maksiat, itu kita wajib melanggar. Demikian, moga-moga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana minal ayati wa dzikril hakim. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa minan nari sitrun wa hijaba wa ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa ilal khairati kunniya dalilan wa imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatai ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad